Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Selamat berhari Minggu, selamat berlibur bersama keluarga, dan selamat bertemu kembali, berjumpa kembali di channel Fadriani VJ di acara kajian ilmu bersama Ustazah Umi Nurhana LC ya. Dan setiap minggu selalu menyapa kita semua, Bray. Selalu mengajak kita dan selalu mengisi keilmuan kita tentang agama Islam. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Umi, minggu yang lalu dari kesinambungan pembicaraan kita tentang sholat yang awalnya dari 50 kali menjadi perintah 5 kali dalam sehari semalam. 5 waktu sehari semalam. Dan kita juga tahu bahwa perintah sholat ini adalah hisab yang pertama juga ketika kita nanti diminta pertanggungjawabannya. Bukan ditanya berapa pesantrenmu, berapa sedekahmu, tetapi bagaimana sholatmu. Jadi kalau kita bicara tentang sholat, tadi Umi sudah mengatakan, ketika kita melaksanakan sholat itu bukan semata-mata melaksanakan sholat saja, tapi seluruh anggota tubuh kita juga ikut sholat ya Mi ya. Ikut sholat. Jadi nggak sembarangan ya, karena ada kita di rumah atau di mana aja, di tempat kerja, tiba waktu sholat, tapi kita masih bersyukur. Tiba waktu sholat ada teman yang baru azan, dia menyiapkan, dia meletakkan semua pekerjaannya. Berarti tangannya, matanya, dan anggota tubuhnya sudah terbiasa. Begitu mendengar azan, ajakan sholat dan perintah sholat, dia hentikan semua kegiatannya. Nah itu yang kita cari sekarang ini ya. Orang-orang seperti ini, orang yang beriman bertakwa seperti ini. Baik Umi, bisa Umi sampaikan kepada seluruh pendengar Fadriani VJ yang menonton pada saat ini bahwa bagaimana kedudukan sholat itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan keberkahan dan lain sebagainya yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, maka apapun itu, baik yang paling kecil sampai yang paling besar, tidak akan pernah kita dapatkan. Maka dalam hal ini senantiasa kita mengingatkan, ayo mari senantiasa merubah, memperbaiki apa yang telah kita lewati dari yang buruk menjadi yang lebih baik lagi. Ayo kita sama-sama memperbaiki kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki kualitas cara pandang kita terhadap sesama, mengasihi dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya apabila kita saling menyayangi, saling mengasihi dan lain sebagainya, insya Allah makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi juga akan menyayangi kita. Alhamdulillah, wujud syukur inilah senantiasa kita tingkatkan. Kemudian bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kecintaan kita, Nabi akhir zaman, penutup dari segala Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kedudukan sholat. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbirukum bira'sil amri wa umuduhu. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa umuduhu as-salah. Riwayat Imam Ahmad. Berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, beliau menanyakan, wahai para sahabat, ala ukhbirukum, maukah engkau kuberitahu, bira'sil amri wa umuduhu, tentang kepala dan tiangnya agama itu apa? Bala ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami ingin mendengarnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islamu. Pokok dari segala perkara, keutamaan dari seluruh perkara peristiwa di dunia dan di akhirat adalah al-islamu. Kita senantiasa dalam keadaan Islam.
keyakinan kita Islam. Dari hidup sampai meninggal dunia Islam. Al-Islamu dinul qayyim, agama yang lurus di sisi Allah, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa umuduh, apa tiangnya oleh agar tiang dunia kita ini apa? Apa tiang dari segala pondasi yang ada pada diri kita? Wa umuduh as-salatu. Tiangnya adalah salat. Nah, ini dia. Kalau tiang itu roboh, Maka robohlah semua. maka robohlah semua. Kalau salat kita tidak benar, maka tidak berguna semuanya. Ya. Oleh karena itu dikatakan juga as-salatu miftahul jannah. Yang namanya salat itu adalah kuncinya surga. Makanya mau dalam keadaan sakit, mau dalam di perjalanan, ya, mau kita sesibuk apapun, salat wajib ditegakkan. Yang sakit tidak bisa berdiri, silahkan duduk. Mau duduk di kursi atau duduk di bawah. Tidak bisa duduk, silahkan berbaring. Ya, berbaring ke kanan, berbaring ke kiri, kemudian telentang. Angkat tangan dengan isyarat mata, anggukkan leher dan lain sebagainya. Tidak mampu juga digerakkan seluruh badan kita. Mata pun juga susah digerakkan karena sesuatu kondisi penyakit yang sangat-sangat luar biasa. Maka apa? Hati kita yang berbicara. Ya, hati. Selama akal kita masih ada, selama Allah senantiasa memberi hidayah, selama kita mampu mengingat Allah, maka ini wajib kita camkan. Dari sekaranglah kita memupuk sholat ini dengan sebaik-baiknya, agar ketika dalam keadaan apapun kita ingat akan sholat. Ingat sholat, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Kak Patria. Baik, berarti Umi ada tidak ada satupun pengecualian, Ya. hanya ada kemudahan. Ya. Artinya setiap umat muslimin muslimat Ya. wajib melaksanakan sholat. Betul sekali. Dalam kondisi sakit sekalipun wajib melaksanakan sholat dengan tata cara tertentu. Betul sekali. Nah, ternyata ada kemudahan dong. Betul Di dalamnya ada kemudahan. Nah, bicara tentang kemudahan, Umi, ini menarik sekali ya. Masalah kita dalam perjalanan. Maaf kalau dalam perjalanan, Umi, di dalam bus misalnya, kita tetap bisa melaksanakan sholat. Tapi kan nggak jelas nih mana arah kiblat Ya. gitu kan. Tetap ya, Mi, ya, memang diperbolehkan sholat di situ ya, di bus. Baik, perjalanan di waktu sholat Di dalam perjalanan. ketika sedang safar atau Iya, dalam betul, safar, perjalanan. perjalanan. Nah, safar ini adalah yang membolehkan kita menjamak Oh, dan menjamak, mengqasar, mengumpulkan Ha-ha. dua waktu sholat di dalam waktu satu sholat. Yeah. Ya, qasar ini berarti memendekkan yang 4 menjadi dua. Namun perlu dipahami, ya, jaraknya itu berapa sih? Oh, baik. Jadi nggak bisa asal keluar rumah bisa jamak. Nah, ya. Jamak ini yang pertama adalah ketika dia bepergian Iya. kurang lebih 89 km perjalanan. Wah. Silakan Kak Ifat bayangkan dari Kerinci entah sampai ke Bangkinang, ya. Baik, Pekanbaru baik. masih belum. Masih belum ya, Mi ya? Masih Aduh, belum. ini kita banyak salah nih, Bray. Masih belum ya. Baik, belum ya? Pekanbaru masih belum. Masya Allah. Jangan dihitung nanti ke Pekanbaru, Kak Ifat ke Ramayana, Kak Ifat ke kebun binatang, Kak Baik, Ifat ke SKA, kemudian tidak ke bisa. Matahari. No. Nggak bisa ya, tidak bisa. Perjalanan Baik, baik. yang mengakibatkan orang itu bisa bermalam di Baik, suatu tempat. baik, Nah, baik, itu dia. baik. Baru boleh. Kemudian kata Kak Ifat bagaimana sholat di dalam bus ya? Iya, dalam bus. Satu, perhatikan kesucian kita. Kesucian pakaian kita, kesucian anggota tubuh kita daripada najis. Sudah suci, kita yakin kita sudah bersih, silakan bertayamum kalau air wudhunya kurang. Ya. Bisa jadi dalam bis kan kita banyak orangnya, nggak mungkin dong kita ngabiskan semua air. Iya, betul. Ya, yang jelas yang pertama untuk taharah, bersuci. Iya, bersuci. Kemudian kita bertayamum, setelah itu sholat kemana arah bis itu menuju. Oh,
baik. Berarti kita ngikut aja. Ngikut aja. Ngikut aja ya. Silakan. Berarti hampir sama dengan ketika kita melaksanakan haji dan umroh. Ya, betul itu sekali. juga mengikutilah pesawatnya Arah kemana ya, pesawat Bre? kemana? Ya, Bre? Jadi memang ini dipermudah, Bre. Kemudian kalau terhadap yang sakit juga ada kemudahan juga. Ada Apa yang bisa kemudahan bagi digerakkan yang juga, sakit Em, ya. Ha-ha. Bagi yang sakit ini, kalau dia hanya sakit gigi ya masih bisa sholat di awal waktu. Baik, Ya. ya. Tapi ini berbeda. Ya, bisa dia menjamak, bisa Kak Fat ya. Cuman hanya jamak, bukan qasar ya. Iya. Di Nah, mana? ini menarik tuh loh, jamak dan qasar. Oh ya. Bisa dijelaskan jamak dulu apa, qasar itu apa? Oh, baik, ya. Itu kan belum ada. Jamak itu Ah. tadi mengumpulkan dua waktu sholat. Yang pertama adalah sholat, misalnya sholat zuhur dan asar. Asar, baik. Sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Diakhirkan sholatnya, sholat Iya. zuhurnya. Tapi ketika sholat asar dibawa ke sholat zuhur, jamak takdim. Didahulukan sholat asarnya di waktu zuhur. Ya, baik. Kemudian lagi yang boleh mana? Maghrib dan isya. Boleh sholat isya di waktu maghrib, atau karena misalnya maghrib ini kepepet di tengah jalan, hutan dan lain sebagainya, susah mencari tempat untuk bersinggah, akhirnya lanjutkan ke isya. Datang waktu isya, ada tempat untuk sholat, di situ kita sholat maghrib dan sholat isya. Ya, tapi sholat subuh tidak bisa. Sholat subuh Dia tidak tetap dengan tempatnya waktu Iya. subuh. Ya wajar ya, Mi, ya. Emang kita mau kemana nih subuh? Kemudian lagi, karena ada yang sholat subuh di waktu zuhur, karena dia tidak paham. Ada seperti itu. Kami ke Sumbar kata dia. Ya, tak bangun ya Tak bangun, subuh, baik, akhirnya baik. di waktu zuhur Gitu, tidak bisa. Masya Allah, ya. Nah kemudian qasar itu bagaimana? Ha-ha. Yang 4 rakaat bisa kita jadikan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Iya. Tapi yang 3 tidak bisa diganggu gugat. Tetap dia 3 rakaat terima maghrib, kasar. 2 rakaat isya. Oh, baik. Itu qasar baik. Itu namanya. qasar namanya. Iya. Baik. Baik ya. Ya. Cuman Nah. kata-katanya aja mungkin belum paham, tapi pengerjaannya sudah. Sewaktu Iya. melaksanakan umroh. Betul sekali. Ya, baik. Yang jelas Nah, tadi dia masalah- di perjalanan. Yang Baik, di sakit, perjalanan. Yang yang sakit sakit tadi. diperbolehkan menjamak sholatnya saja. Ya. Ya, bisa jadi di waktu zuhur dia terbangun untuk makan, kemudian lagi minum obat ya. Baik, ha. Habis itu istirahat, tiba-tiba bangun maghrib. Nah, maka di situ untuk menjaga sholatnya diperbolehkan menjamak di waktu asarnya di waktu zuhur. Begitu juga maghrib dan isya, kecuali waktu subuh ya. Baik. Ini yang sakit ketergantungan. Kalau sakit hati no. Oh, sekali. Sakit mata juga tidak, sakit Baik, gigi baik. tidak, sakit perut tidak, ketergantungan obat dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Umi. Baik. Ini sangat jelas sekali perintah sholat. Sebagai penutup Umi, istimewanya kita melaksanakan sholat yang menjamin kita insya Allah menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa. Bisa Umi sampaikan bagaimana kita harus memang diperintahkan, diwajibkan untuk mendirikan sholat 5 waktu. Silakan. Baik, dikatakan juga bahwasanya as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj. Mi'raj adalah naiknya kadar keimanan seseorang yang beriman, ya. Kemudian mi'raj dikatakan kedekatan seseorang yang beriman menuju Rabbnya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Anda merasa dekat dengan Allah tapi jarang sholatnya. Sholat Jumatnya sebulan sekali, jangan. Ya. Kemudian lagi Anda merasa dekat dengan Allah tapi sholatnya tidak tahu bagaimana ruku' yang benar, bagaimana sujud yang benar. Kemudian lagi jangan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sholatnya hati kita dengan pikiran kita tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mi'raj, naik segala-galanya. Kesadaran kita naik, akal kita naik, hati kita naik, mi'raj bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia dikatakan dengan salat. Mudah-mudahan ya di zaman yang seperti ini, apalagi pandemi yang belum berakhir, dengan cara kita memperbaiki tata cara sholat,
memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita tertata, menerima apa yang digariskan Allah, menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya COVID-19 ini tidak menjadi pikiran kita, tidak memberatkan pikiran. Anggap saja, oh ini cobaan dari Allah, baru sedikit, ya kan? Tapi ketika kita menjaga kebersihan badan, kebersihan makanan, kebersihan lingkungan yang ini sudah diajarkan jauh-jauh oleh agama kita, insya Allah semuanya terjaga. Terlebih kita dekat dengan Allah dengan senantiasa memperbaiki kualitas salat, dengan senantiasa memperbaiki kedekatan kita dengan Allah dengan cara berdoa dan lain sebagainya, insya Allah semuanya terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih Umi. Oke Bray, demikian kajian ilmu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.